Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 1, izin untuk memaparkan presentasi dari tugas penggunaan sistem Telecare untuk penanganan penurunan kemampuan bicara atau BISU. Kami beranggotakan saya sendiri Latifa dan teman saya Arianti Alfi, ada Fatia dan Hana Rizkia. Untuk pendahuluannya, bisa dilihat kemajuan teknologi itu kesehatan itu mempengaruhi penanganan penggunaan komunikasi seperti penurunan kemampuan bicara akibat gangguan neurologis, trauma, atau penyakit kronis lainnya. Kondisi ini tuh berdampak banget pada kualitas hidup atau interaksi sosial dan produktivitas dari pasiennya tersebut. Nah, sistem telecare ini tuh menjadi solusi yang sangat potensial untuk memungkinkan terapi dan berkonsultasi jarak jauh melalui perangkat digital, terutama bagi pasien yang keterbatasan mobilitas atau di daerah terpencil. Nah, tugas ini tuh mengeksplorasi implementasi telecare untuk gangguan bicara, manfaatnya bagi pasien dan tenaga medis, serta tantangan penggunanya. Nah, kasus yang akan dibahas itu yang pertama, kami mendapatkan jurnal sistem konsultasi tunawicara, aplikasi pembelajaran bahasa isyarat, terus yang ketiga alat bantu komunikasi tunawicara, yang keempat tuh aplikasi belajar huruf dan angka bahasa isyarat, yang kelima itu perbandingan telemedicine terhadap tatap mukanya. Oke, selanjutnya ada studi kasus pertama yang ditemui yaitu sistem konsultasi tunawicara, di mana Sakura ini adalah sistem konsultasi yang dirancang untuk membantu tunawicara dalam mengakses pelayanan kesehatan. Sistem ini juga menggunakan perangkat node MCU yang terhubung ke website dan memperbaiki komunikasi pasien dengan tenaga medis untuk mempercepat diagnosis dan penanganan. Selain itu, sistem ini juga sederhana dengan tombol yes, no, dan yes, no, back, dan next untuk memudahkan navigasi dan penyampaian keluhan dan menjadikan layanan kesehatan lebih inklusif bagi tunawicara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Yang pertama itu aksesibilitas, yang dimana sistem ini memberikan kemudahan akses bagi tunawicara untuk menghubungkan keluhan mereka. Dan yang kedua itu diagnosis efektif untuk memberikan hasil diagnosis sementara berdasarkan gejala yang diinput oleh user. Dan yang ketiga itu inovasi teknologi, memanfaatkan node MCU dan koneksi WiFi untuk mendukung integrasi secara real time. Kelebihannya juga itu ada biaya terjangkau, alat dan bahannya digunakan memiliki harga yang terjangkau. Yang terakhir itu ramah pengguna. Dan kekurangannya ada layanan terbatas, diagnosis terbatas, sistem ini juga butuh internet, dan sistem ini belum diuji, dan sistem ini kurang menarik bagi dan ergonomis untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada studi kasus 2 yang kami temui, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa isyarat. Di mana aplikasi ini berbasis Android untuk pembelajaran bahasa isyarat Indonesia atau SIBI dan Bisindo. Aplikasi ini dikembangkan melalui pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan, dan pengujian. Aplikasi ini memiliki fitur penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa isyarat dan memberikan evaluasi kemampuan bagi pengguna. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama itu kelebihannya mendukung dua sistem bahasa isyarat, SIBI dan bahasa Indonesia. Aplikasi ini juga praktis, yang mana dapat menggantikan kamus untuk mempermudah pengguna tunawicara di mana saja. Dan aplikasi ini interaktif, adanya seperti fitur kuis pembelajaran dan penerjemahan ke
kalimat yang membuat proses pembelajaran lebih menarik. Yang keempat itu ada evaluasi kemampuan. Dan yang terakhir itu ada implementasi teknologi modern, di mana sistem ini menggunakan metode interpolasi untuk pencarian kata dan memastikan efisiensi dalam pencarian kata. Selanjutnya ada kekurangan sistem, yaitu yang pertama itu keterbatasan materi, dua ketergantungan pada resolusi layar, yang ketiga kemungkinan kesalahan pengenalan kata, dan yang keempat minimnya penilaian kualitas video, dan yang terakhir itu tidak mendukung platform lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu alat bantu komunikasi bagi tunawicara. Aplikasi ini disebut dengan sistem insert, yaitu alat bantu komunikasi berbasis sensor gerak dan teknologi OpenWRT, Integrated Speech Disorder Helper Tools. Sistem ini bisa menerjemahkan bahasa isyarat menjadi bentuk suara, jadi seperti text to speech, tapi yang diganti dengan bahasa isyarat. Kemudian untuk sistem insert bekerja dengan mengintegrasikan hardware dan juga software untuk mendukung komunikasi penyandang tunawicara. Perangkat keras yang digunakan seperti webcam, USB hub, USB sound card, flash disk, dan speaker portable. Untuk kelebihan sistem ini antara lain adalah kecil, ringan, portable, jadi mudah digunakan di mana saja oleh penderita tunawicara. Selanjutnya bahasa isyaratnya tidak hanya yang default saja, tapi ada opsi untuk menambahkan bahasa baru. Dan kelebihan yang ketiga adalah bagi orang yang tidak memahami bahasa isyarat, komunikasi dengan orang yang tunawicara dapat menjadi lebih mudah. Kekurangannya antara lain bahasa isyarat yang dapat dikenali hanya yang sudah terdaftar, dan juga secara default hanya mendukung bahasa isyarat CB saja. Jadi misalnya kalau mau ditambahkan di Sindo itu harus didaftarkan lebih dulu oleh pengguna. Selanjutnya, akurasi dipengaruhi kualitas webcam dan pencahayaan. Jadi kalau misalnya kualitas webcamnya atau pencahayaannya kurang baik, jalannya aplikasi ini tidak terjamin. Dan terakhir, diperlukan kalibrasi manual, sehingga kalibrasinya belum otomatis, tapi masih harus digunakan secara aktif oleh pengguna. Selanjutnya untuk studi kasus keempat, itu adalah aplikasi belajar huruf dan angka bahasa isyarat. Jadi seperti sebelumnya, aplikasi ini membantu belajar bahasa isyarat, tapi hanya untuk belajar huruf, angka, dan angka saja yang ditekankan. Kemudian cara mengkomunikasikannya, dan aplikasi ini berbasis Android. Bahasa yang ada adalah CD, sama seperti sebelumnya juga. Di kasus 2, hal ini menggunakan metode waterfall, yaitu menyediakan berbagai fitur interaktif, termasuk kuis dan pencarian kosakata. Hasil pengujian pada alat ini, jadi alatnya sudah diuji, dan aplikasinya dinyatakan sangat layak sebagai media pembelajaran tambahan bagi penyandang disabilitas. Untuk kelebihannya, alat ini memiliki bentuk ramah pengguna, yaitu dalam bentuk aplikasi Android, sehingga lebih aksesibel untuk yang memiliki handphone. Sistem ini interaktif, memiliki kuis, menggunakan bahasa isyarat yang standar, CD. Kemudian pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi ini adalah secara efisien, jadi tidak diperlukan materi pembelajaran tradisional, tapi langsung melalui media digital. Dan juga terakhir yang paling penting mungkin kelebihannya adalah sistemnya sudah diuji dan sudah dinyatakan layak guna dan meningkatkan kualitas hidup pengguna. Untuk kekurangannya, aplikasi ini hanya mencakup huruf dan angka saja dan hanya mensupport bahasa CD. Kemudian untuk kelompok usianya tidak inklusif, untuk kelompok usia tertentu saja, dan juga terakhir karena aplikasinya Android, jadi pengguna iOS atau Apple, iPhone, dan lain-lain tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian selanjutnya studi kasus kelima, perbandingan telemedicine terhadap tatap muka. Next. Nah, untuk penjelasannya, review perbandingan telemedicine dengan layanan tatap muka bagi pasien tunarunggu. Nah, telemedicine ini berfungsi meningkatkan akses layanan kesehatan bagi tunarunggu yang menggunakan bahasa isyarat. Nah, efektivitasnya dibanding terapi tatap muka masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.
kekurangan dari sistem telemedicine ini akses yang luas untuk mengurangi hambatan geografis untuk pelayanan kesehatan, kemudian mengurangi kebutuhan akan penerjemah isyarat dalam beberapa kasus. Lalu, pasien juga dapat melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Kemudian, memberikan pilihan kepada pasien untuk memilih metode konsultasi jarak jauh atau dengan tatap muka. Kemudian, kekurangannya itu tidak ada penelitian yang cukup luas untuk membandingkan hasil kesehatan antara telemedicine dan tatap muka. Lalu juga masalah kualitas video atau konektivitas yang masih kurang baik sehingga dapat menghambat interaksi. Lalu tidak adanya penelitian signifikan yang mengevaluasi dampak jangka panjang telemedicine untuk populasi ini, termasuk faktor budaya seperti kecocokan antara pasien dan terapisnya. Kemudian juga masih sedikit profesional kesehatan yang fasih dalam bahasa isyarat dan memahami kebutuhan budaya tertentu. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan studi kasus yang ada yaitu ada banyak variasi implementasi teknologi asistif berbasis telemedicine bagi pasien tunarungu dan tunawicara, termasuk alat bantu komunikasi, sistem konsultasi khusus, aplikasi pembelajaran bahasa isyarat, dan ditinjau juga aktivitasnya dibandingkan dengan tatap muka. Nah, tantangan dari teknologi tersebut yang perlu diselesaikan antara lain yaitu keterbatasan layanan, ketergantungan pada infrastruktur internet, minimnya profesionalisasi bahasa isyarat, serta kebutuhan pembaruan sistem untuk meningkatkan akurasi dan cakupan data. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih